Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pagelaran Sewu Lelembut. Kalian diundang, kalian dihidangkan. Cerita ini adalah kisah kolaborasi dari Dioseta dan juga Queer Typing. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Jangan lupa juga follow Instagram dan join WhatsApp grupnya juga. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pagelaran Sewu Lelembut. Si Aku sempat berpikir bahwa manusia di luar desa benar-benar jahat. Aku menghela nafas mendengar perkataan itu. Wajar bila warga desa takut akan keberadaan mereka yang dikutuk. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun selain setan-setan yang terus mengincar mereka berdua. Memang itulah tujuan mereka. Ya sudah, tenang aja. Di sini kalian aman. Sekarang kalian bisa ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Marni menyeruput teh hangat yang diberikan seorang ibu padanya. Ia sedikit lebih tenang setelahnya. Murti menatap Marni seolah meminta persetujuan. Anggukan Marni menjadi isyarat bahwa Murti diizinkan untuk memulai bercerita. Setan-setan itu bangkit dari tanah di desa kami, Mas. Kami tidak menyangka bahwa tanah di desa kami adalah tanah terkutuk, yaitu lemah mayit. Murti menceritakan bahwa sudah lebih dari setahun sejak kejadian mengerikan di desanya. Kala itu mereka dikejutkan dengan kemunculan sosok yang muncul dari sebuah pemakaman keramat yang telah tertutup oleh hutan. Sosok itu muncul di tengah malam dengan bau menyengat yang tercium oleh seluruh warga desa. Hampir semua warga keluar dari rumah mencari arah makhluk yang jelas membuat mereka khawatir seketika. Makhluk itu terlihat berjalan dengan lemah, namun wujudnya yang seperti mayat hidup dengan daging yang membusuk membuat warga desa pucat. Kedatangannya tiba-tiba membuat tanah di desa itu bergejolak dan memunculkan tangan-tangan yang seolah berusaha untuk bangkit. Sementara warga desa bersiap dengan parang dan berbagai senjata. Tiba-tiba ada beberapa orang warga desa yang menembus kerumunan dan mendekati sosok itu. Mereka berlutut dan ada sepasang suami istri yang membawa bayinya yang baru lahir ke hadapan makhluk itu. Ternyata diam-diam ada warga desa yang menganut kepercayaan sesat yang menanti kebangkitan setan itu. Raden Giri Sangkur. Sosok bernama Raden Giri Sangkur itu memakan bayi itu hidup-hidup. Warga desa yang ingin menghentikan perbuatan itu tiba-tiba berteriak dan bertingkah tidak terkendali. Mereka kerasukan setiap mendekat ke makhluk mengerikan itu. Dalam waktu semalam desa mereka sudah diambil alih oleh sosok bernama Raden Giri Sangkur dan juga pengikutnya itu. Warga desa sudah seperti tahanan. Mereka hanya menanti-mati menunggu dirinya dirasuki anak buah Raden Giri Sangkur yang sudah bersemayam di tanah-tanah rumah yang mereka tinggali dan menyerahkan diri untuk menjadi korban. Tubuh mereka akan menjadi santapan Raden Giri Sangkur dan pengikutnya. Semakin hari wujud Raden Giri Sangkur mulai pulih. Daging dan kulitnya mulai tumbuh seiring semakin banyaknya tumbal yang dipersembahkan untuknya. Warga desa mulai mengerti bahwa ada satu keturunan di desa itu yang masih menganut kepercayaan sesat dan berpura-pura menjadi bagian dari warga. Diam-diam warga itu masih melakukan ritual terlarang yang melibatkan pesta seks, minuman memabukkan hingga penumbalan. Mereka menanti kebangkitan Raden Giri Sangkur untuk memimpin mereka mendapatkan kesaktian dan mencapai kesempurnaan. Warga yang ingin melarikan diri tidak pernah berhasil. Setiap memasuki hutan, mereka akan kerasukan dan tiba-tiba sudah kembali di desa. Mereka hanya tinggal menunggu giliran untuk menjadi santapan sekte sesat itu. Tanpa pandang bulu, tua, muda, baru lahir atau hampir mati, mereka semua menjadi korban untuk Raden Giri Sangkur.
Suatu ketika warga mulai menyadari bahwa Raden Giri Sangkur selalu mengadakan ritual tiap malam-malam tertentu di pemakaman keramat. Bahkan setan-setan pengikutnya juga menjadi bagian dalam ritual itu. Warga merencanakan pelarian untuk meninggalkan desa saat Raden Giri Sangkur dan para pengikutnya sedang mabuk dalam ritualnya. Mereka pun bergegas hanya dengan membawa barang seadanya untuk mereka bertahan hidup. Hampir saja mereka berhasil. Namun hutan itu masih wilayah kekuasaan makhluk-makhluk pengikut setan itu. Mereka tertahan dan harus berhadapan dengan makhluk yang berusaha merebut kesadaran mereka. Orang tua Murti dan Marni melihat celah dan meminta kedua anaknya itu untuk pergi ke arah sebuah sendang yang dianggap keramat. Mereka berharap Murti dan Marni bisa selamat dan mencari pertolongan. Sayangnya begitu lepas dari wilayah sendang itu, setan-setan suruhan Raden Giri Sangkur masih mengincar mereka. Sekali lagi, nasib naas menimpa sebuah desa terpencil. Sebenarnya masih ada beberapa desa di pulau ini yang jauh terkucil dari peradaban manusia. Mungkin sebagian memang ingin menjauh dari perkembangan zaman yang merusak alam. Namun siapa sangka masih ada desa yang menyimpan misteri seperti ini. Dulu memang ada kisah turun-temurun mengenai aliran sesat yang dianut oleh leluhur kami. Namun sejak desa kami kedatangan sosok ulama yang menyadarkan leluhur kami, desa kami pun mulai berubah. Entah mengapa cerita Marni tentang sosok ulama itu mengingatkanku akan seseorang yang sudah beberapa kali menolong kami. Sebaiknya kalian... Belum sempat aku berkata pada mereka, tiba-tiba Marni jatuh terkulai. Ia kehilangan kesadaran tanpa sebab akibat. Marni. Semenjak meninggalkan desa, Marni sering begini, Mas. Menjelang subuh tiba-tiba dia pingsan. Kalau udah begini, biasa nanti malam kami akan mendapatkan teror lagi. Aku meletakkan jariku di lengan Marni dan mendapati denyut nadinya masih berdegup dengan normal. Aku mencoba memulihkan keadaan Marni dengan membaca doa-doa yang seharusnya mampu menghilangkan pengaruh gaib dari tubuh Marni. Tapi itu juga tidak berhasil. Murti menjelaskan bahwa Marni akan kembali tersadar saat matahari sudah melewati puncaknya. Saat itu artinya mereka berdua harus meninggalkan desa yang mereka singgahi sebelum desa yang mereka datangi itu menjadi korban serangan pasukan lelembut suruhan Raden Giri Sangkur. Sudah, kalian tenang saja di sini. Kalau memang setan-setan itu datang, berarti seharusnya kami juga bisa mencari petunjuk mengenai pagelaran itu. Baik, Mas. Tapi tolong jangan memaksakan diri. Jangan sampai ada korban lagi karena keberadaan kami. Tidak ada yang akan celaka. Kali ini kami memiliki waktu untuk bersiap. Kejadian semalam tidak akan terulang lagi. Benar saja, menjelang tengah hari Marni terbangun dengan panik. Ia berteriak-teriak ketakutan dan memperingatkan kami semua. Mereka akan datang lagi. Mereka akan menyerang lagi. Aku pun memberikan isyarat Murti untuk menenangkan adiknya itu. Saat ini yang harus mereka lakukan adalah menciptakan pagar untuk diri mereka masing-masing agar setan-setan itu tidak menjadikan mereka sebagai antenanya. Arsa membantuku dengan memasang beberapa pagar gaib dengan menggunakan beberapa jenis rempah dan tanaman-tanaman khusus. Tiap sudut-sudut pagar itu dibacakan doa yang akan terus menggema di alam lain hingga setan pun enggan untuk mendekat. Setidaknya aku bisa mengurangi jumlah mereka dengan itu. Sambil menunggu matahari tenggelam, aku, Arsa, dan Ki Bayu menghabiskan waktu untuk bersemedi menenangkan pikiran dan memulihkan luka-luka dari malam sebelumnya. Kami tahu malam ini akan terjadi kekacauan lagi. Di tengah semediku, suara lonceng kecil menggema. Aku merasakan kehadiran sosok yang kukenal di sekitarku. Aku pun menghentikan semediku dan mengintip ke jendela luar. Seekor kucing hitam. Ia berjalan dengan kaki yang pincang menjauh keluar desa. Saat aku hendak menghampirinya, sosok itu pun menghilang. Ada apa, Mas? Enggak. Kita lanjut lagi. Meong Hideng sampai menunjukkan wujudnya padaku di tempat ini. Hal itu benar-benar menjadi pertanda dan semakin menguatkan firasatku.
Menjelang maghrib, seluruh warga desa berkumpul di balai desa, masjid, dan beberapa rumah yang berdekatan. Marni dan Murti ada di balai desa bersama kami. Apapun yang terjadi, kami harus melindungi mereka berdua. Suara cemas warga desa terdengar tidak terelakkan, namun Arsa dengan bijak mendekati warga hingga merubah suasana cemas itu menjadi lantunan doa-doa sederhana. Malam semakin larut, rasa cemas melanda di tengah keheningan yang membawa rasa takut. Aku masih dalam posisi semediku, berusaha untuk selalu waspada akan apa yang terjadi. Suara gong yang menggema begitu lama tiba-tiba terdengar di sekitar desa. Setauku tidak ada suara gong yang bisa menggema sebesar ini di desa ini. Mas, aku mengangguk dan mulai bersiap. Di sisi lain, tiba-tiba seorang ibu terlihat pucat menatap ke arah luar jendela. Setan. Wajah seorang nenek yang melayang dan tengah tertawa tepat berada di depan ibu itu. Sosok itu memamerkan sebelah wajahnya yang sudah busuk dan hancur tidak berbentuk. Aku menghampirinya dan sosok nenek itu melayang pergi menjauh. Sialnya, apa yang terlihat di luar sana benar-benar tidak pernah terpikirkan olehku. Seolah menjadi sebuah isyarat, suara gong itu menjadi awal mulainya sebuah gending yang mengumpulkan setan-setan di sekitar tempat ini. Saat ini di luar bangunan, makhluk-makhluk dari berbagai wujud berkumpul dan melakukan tarian-tarian yang mengerikan. Jangan ada yang keluar, jauhi jendela dan pintu. Aku memperingatkan warga baik yang di balai desa maupun di tempat lain. Ayo keluar, ayo mati bersama kami. Suara-suara mengerikan itu mulai terdengar ke sekeliling bangunan. Wajah warga desa semakin pucat, namun doa-doa masih melantun di bibir mereka. Besok pagi tidak ada manusia lagi di desa ini. Kalian akan menjadi bagian dari kami. Mereka tidak main-main kali ini. Mereka benar-benar berniat menguasai desa ini. Mas, jangan terkecoh. Bukan setan-setan itu masalah utamanya. Ini bukan gending biasa. Kamu tahu gending ini? Tidak. Tapi sebagai seorang dalang aku tahu kalau ini gending keramat. Akan ada banyak nyawa yang dicabut saat gending ini dimainkan. Aku sudah tidak tahan dan membuka pintu. Pemandangan di desa saat ini sudah berubah 180 derajat. Desa ini sudah berubah menjadi kampung demit dengan setan-setan yang sudah berada di setiap sisinya. Tapi di tengah-tengah setan-setan itu ada satu yang mencolok. Sosok seorang kakek yang masih terus berdiri menatap ke arah bangunan ini sambil mengenakan sebuah topeng. Tubuhnya memang terlihat renta, tapi aku merasakan kekuatan yang mengerikan dari dalam dirinya. Arsa, Ki Bayu, jaga warga desa. Tepat saat aku turun ke jalan, setan-setan itu menyingkir seolah membukakan jalan menuju sosok itu. Aku menelan ludah menyaksikan pemandangan di hadapanku. Cahyo, seandainya kau ada di sini, pasti kamu sudah bertingkah mengesalkan hingga aku lupa akan suasana mencekam ini. Tidak ada pemain gamelan, tidak ada alat musik, namun entah mengapa suara gending gamelan terdengar jelas di seluruh desa ini. Alunan suara itu membuat setan-setan ini gemetar seolah menahan diri untuk mengamuk. Dang joget. Setan bertopeng itu menari-nari sendiri. Aku enggan, terlebih aku tidak mengerti maksudnya. Yang kuinginkan hanyalah segera menghabisi makhluk itu. Keris Raga Sukma pun muncul di tanganku dan akan segera kuhujamkan ke tubuh kakek itu. Bocah goblok. Seketika aku terjatuh terhantam ke tanah. Sesuatu menimpa tubuhku dan rasanya begitu berat. Aku berteriak menahan rasa sakit itu. Tubuhku seperti tertiban benda yang begitu berat selama berkali-kali. Aku mencoba memperhatikannya. Ternyata sosok buta sedang menari-nari dan menjadikanku sebagai pijakannya. Aku meringis kesakitan dengan beban itu. Pikir! Aku membaca sebuah amalan api yang membuat sosok buta itu terbakar.
Makhluk itu terbakar dan meronta kesakitan. Aku mengamankan posisiku dan kembali mengincar kakek bertopeng itu dengan keris di genggamanku. Sial, ia mempermainkanku. Berkali-kali aku menyerang, ia menghindar sambil menari-nari sesuka hatinya. Kakek brengsek! Tidak ada satupun seranganku yang melukainya. Ia bukan makhluk biasa. Kekuatan hitam yang memancar dalam dirinya begitu pekat. Raden Giri Sanggur harus memastikan pementasannya berjalan dengan lancar. Penghalang seperti kalian harus mati. Tiba-tiba sosok itu sudah berada di belakangku. Ia mencoba mencengkeram leherku, namun aku berhasil menghindar dengan sekuat tenaga. Tidak, aku tidak menghindar. Tubuhku bergerak sendiri mengikuti suara yang mengalun di dalam pikiranku. Suara gending yang berusaha menguasai tubuhku. Mas Danan! Arsa ingin segera menyusulku, namun tiba-tiba sosok setan-setan yang mengepung desa ini menahannya. Arsa, tahan! Aku berusaha membuatnya untuk tidak ikut campur dalam pertarungan ini. Salah sedikit saja, desa ini bisa hancur oleh setan-setan ini. Aku pun membacakan lantunan ayat-ayat suci yang mengalun layaknya sebuah puisi. Angin bertiup dengan tenang. Namun angin itu berubah menjadi sayatan-sayatan tajam di tubuh setan-setan di sekitarku. Gemuruh Meksa. Suara gending keramat dan gemuruh Meksa pun beradu membuatku kembali mengendalikan tubuhku. Akhirnya aku mendapatkan perlawanan. Kini kerisku beradu dengan cakar kakek itu. Tangannya begitu keras hingga keris Raga Sukma tidak mampu melukainya. Ini akan menjadi pertarungan yang panjang. Sialnya kakek itu punya siasat. Tariannya menyebarkan kekuatan hitam yang kini menyelimuti tubuhku. Tanpa aku sadari, tubuhku mulai terpengaruh. Kulitku pucat, mataku mulai memerah. Kekuatan dari asap hitam itu mempengaruhi tubuhku. Kakek itu bersiap menghantamkan cakarnya ke arahku, tapi kobaran api membakar tubuhku, memusnahkan semua kutukan di dalam diriku. Ini Geni Baraloka. Aku menoleh ke atas dan roh Pale tengah melayang di atas desa ini. Itu Pale. Arsa juga menyadari keberadaan Pale. Aku pun tidak membuang waktu dan membacakan mantra di kepalan tanganku. Ajian lebur saketi mementalkan kakek itu menjauh, namun aku tahu itu saja tidak cukup untuk mengalahkannya. Pengganggu. Ia pun memberikan isyarat dan memerintahkan setan-setan itu untuk menyerang balai desa, tapi rupanya Pale sudah bersiap. Tiba-tiba sekeliling bangunan tempat kami berlindung dikelilingi api yang membuat setan-setan itu enggan mendekat. Saat itu aku benar-benar menarik nafas lega. Brengsek! Aku pun ingin segera mengakhiri pertarungan itu dengan sebuah mantra. Keris Raga Sukmaku pun mengeluarkan kilatan hitam. Dengan cepat aku mengincar kakek penari itu untuk menghabisinya. Tapi kakek itu tidak lagi ada di tempatnya. Aku menoleh ke segala arah mencari keberadaannya. Sialnya kakek penari itu sudah berada di hadapan Arsa yang berusaha melindungi Marni, Murti dan seluruh warga yang ada di balai desa. Geni Baraloka tak mampu mencegahnya. Jangan berani-berani mendekat. Arsa menggenggam wayangnya yang berwujud catayu. Ia mengibaskan wayang itu dan sosok burung besar melayang-layang melindungi dirinya. Mainanmu sama sekali bukan tandingan milik tuanku. Kekuatan hitam dari tubuh kakek penari itu menderu dengan kencang, membentuk badai asap hitam. Sosok perwujudan makhluk yang dipanggil Arsa pun kesakitan dan menghilang tertelan kekuatan itu. Danan! Pale berteriak memperingatkanku. Sial, Arsa dalam bahaya. Aku berlari sekuat tenaga. Pale pun menyusul, namun dalam wujud roh ia tidak dapat berbuat banyak. Jauh di hadapanku terlihat sang kakek penari mencekik Arsa dan mengangkatnya. Arsa tidak berkutik, tenaga kakek penari itu begitu besar. Arsa! Tidak, aku tidak bisa kehilangan lagi seorang temanku. Kejadian ini mengingatkanku akan kematian Sena. Hal ini tidak boleh terulang lagi. Lepaskan, kau akan menyesal jika melukainya.
Ancamanmu sama sekali tidak membuatku gemetar. Bukan aku. Kau akan segera mengetahuinya. Alih-alih menghadapi kakek itu dengan kerisnya, Ki Bayu justru duduk bersila seperti saat ia mencoba mengenali wayang Arsa. Kali ini ia meletakkan keris pusaka itu di dahinya. Dia membutuhkan bantuanmu. Muncullah sebelum dia mati. Aku tidak mengerti dengan apa yang Ki Bayu lakukan. Tapi tiba-tiba perasaan aneh menyelimuti tubuhku. Aku mencari asal kekuatan itu, namun tidak ada wujud apapun yang terlihat. Sebuah tangan. Kepulan asap hitam membentuk sebuah tangan muncul dari dalam tanah dan menangkap kakek penari itu dengan tiba-tiba. Kakek penari itu tidak mampu bereaksi. Ia memuntahkan darah hitam dari tubuhnya saat tangan raksasa itu meremas tubuhnya. Arsa terjatuh, namun ia terlihat ketakutan dengan keberadaan tangan raksasa itu. Siapa kau? Tidak usah ikut campur. Kakek penari itu tidak berkutik dengan keberadaan sosok itu. Wajar saja, kekuatannya begitu mengancam siapapun yang ada di tempat ini. Bahkan setan-setan yang mengepung desa ini pergi begitu saja, ketakutan dengan sosok itu. Tidak ada jawaban, tidak ada ucapan apapun. Sosok itu merasa kakek penari itu tidak pantas untuk berbicara dengannya. Tanpa sempat melakukan perlawanan, tubuh kakek penari itu pun hancur. Suara tulang-tulang yang patah dan teriakan kesakitannya memekakan telinga. Tubuhnya itu terbuang begitu saja, tidak berdaya. Asap hitam meninggalkan tubuhnya yang mati dengan bola mata yang keluar dari tubuhnya yang hancur. Dadan, hati-hati. Aku mengangguk dan berusaha mendekat dengan lebih hati-hati ke arah Arsa. Namun kekuatan dari sosok itu benar-benar menekanku. Mungkin aku harus bersiap memanggil Nyi Sendang Rangu. Urusanmu denganku, Ki Buto. Jangan sakiti warga desa ini. Arsa benar-benar tidak berdaya di hadapan tangan raksasa itu. Jangan, Arsa. Aku tidak sempat. Tangan itu lebih dulu menangkap Arsa dan mengangkatnya setinggi-tingginya. Ia membanting Arsa ke tanah. Hentikan, Ki Buto. Jika kau mau melepaskan Arsa, keris pusaka ini akan kupersembahkan untukmu. Aku terhenti, sepertinya Ki Bayu sudah merencanakan hal ini. Benar saja, burung api dari keris itu pun melayang dan menari-nari di sekitar sosok lengan Ki Buto itu. Seolah terkesima dengan keindahan itu, tangan itu pun melepaskan Arsa dan membiarkan tubuhnya jatuh di atas atap balai desa. Ki Bayu meletakkan keris itu di dekat Ki Buto dan sosok itu menghilang bersama tangan hitam yang kembali berubah menjadi asap. Malam itu menjadi malam yang berat untuk kami. Berbagai macam kebetulan yang menyelamatkan kami. Setidaknya saat ini kami selamat. Namun sesuatu yang lebih besar pasti akan terjadi setelah ini. Pale, sepertinya aku harus ke desa Murti dan Marni. Semua ini berasal dari tempat itu. Tunggu. Tiba-tiba suara seseorang muncul bersama kabut pagi yang mulai datang. Suara langkah kecil yang berlompatan dari satu atap ke atap lainnya terdengar dan terhenti tidak jauh di tempatku berada. Kliwon? Benar, itu dia. Namun kali ini ia tidak sedang bersama dengan Cahyo. Teman baru kamilah yang ada bersamanya, Chandra Mukti. Tidak ada yang bisa kalian lakukan walau datang ke desa itu. Kutukan dari tanah terkutuk itu tidak akan mudah dihilangkan. Kau yakin? Sepertinya Chandra Mukti memiliki rencana. Takdir memang punya misterinya sendiri. Di semesta barat, Cahyo sedang berada di desa itu. Keadaan di sana jauh lebih mengenaskan. Kalian ke sana saat Cahyo sudah menemukan cara untuk menolong mereka. Aku tidak menyangka bahkan di semesta lain pun Cahyo juga masih berada di garis takdir yang sama. Aku menoleh ke arah Marni dan Murti. Aku takut mereka kecewa. Mungkin benar ucapan Mas itu. Bila kita datang secara tiba-tiba tanpa persiapan, mereka bisa menghabisi warga desa begitu saja dengan mudah. Yang lebih berbahaya saat ini, Gending Leweng Sasar sudah berkumandang. Sesuatu yang sangat terkutuk sudah dimulai di hutan terlarang itu. Kalau begitu kita ke sana. Pale sudah menemui Ki Dudui.
Lowong Sasar sudah disegel sejak tragedi sebelumnya. Tidak ada satupun manusia yang diizinkan untuk masuk ke sana. Tapi ini akan menjadi bencana besar, Pale. Banyak nyawa yang dipertaruhkan. Benar, Ki Dudi juga sudah mengerti. Tapi ia mengatakan sebaiknya kita tidak usah ikut campur dengan urusan di Lowong Sasar. Hutan itu sudah punya penjaganya sendiri yang bahkan memasang nyawanya di depan hutan itu bagi siapa yang berani melewatinya. Aku mengingat keadaan terakhir kali kami menembus hutan terkutuk itu. Walaupun banyak tipu muslihat dan kematian di sana, tapi harus ada yang menghentikan semua ini sebelum terlambat. Aku menoleh ke arah Marni dan Murti. Desa mereka bisa saja menjadi korban pertama ketika tumbal untuk pagelaran itu dimulai. Tidak bisa. Apapun yang terjadi kita harus masuk ke hutan itu, Pale. Kita harus hentikan semua ini. Apapun resikonya dan siapapun yang harus kami hadapi. Hutannya begitu luas dan menyimpan kisah kelam kini berada di hadapanku. Sebuah hutan yang pernah menjadi saksi keganasan Gandara Barua dan tempat bagi makhluk-makhluk mengerikan bersembunyi. Lowong Sasar Tanah Merah, siapapun yang mencoba memasukinya harus siap untuk tidak menemukan jalan keluar. Namun aku tidak punya pilihan. Sebuah bencana besar akan dimulai dari hutan keramat ini. Aku harus menghentikannya sebelum semua terlambat. Aku tidak bisa melibatkan Arsa untuk mengambil resiko masuk ke hutan ini. Lagi pula aku membutuhkan dia untuk mencari informasi bersama Abah mengenai pagelaran yang membawa bencana itu. Ada suara yang mendekat tepat saat aku hendak memasuki satu-satunya jalan untuk menembus hutan ini. Aku mencoba mengabaikannya untuk saat ini, namun baru saja aku hendak melangkah, sebuah pisau melesat dan menancap di tanah. Aku melompat mundur, dalam sekejap saja aku bisa mengenali pisau itu. Budi, aku harus masuk ke dalam. Sesuatu yang mengerikan akan terjadi lagi. Jauh dari balik pepohonan, sosok yang cukup ku kenal itu menampakkan wujudnya kepada aku. Lowong Sasar tidak lagi menerima keberadaan manusia. Tak ada satupun yang diizinkan untuk masuk. Kita sudah menyepakati itu. Tapi ini keadaan genting, Bud. Kita harus menuntaskannya sebelum semua semakin parah. Budi hanya berdiri terdiam tanpa menghiraukan perkataanku. Ia bersikeras untuk menghalangi siapapun untuk masuk. Kalau kau memang tidak ingin membantuku, aku sendiri pun tidak masalah. Aku bergegas masuk dan melewatinya. Budi menahan pundakku dan melemparkanku kembali menjauh. Budi. Sekali lagi ia tidak menjawab, namun aku tahu ia tetap tidak bersedia membiarkanku untuk masuk. Dengan langkah yang lebih cepat aku berlari berusaha melewati dirinya. Namun yang terjadi justru ia menghadangku dan menendangku hingga terpental. Kau sudah tidak waras. Sudah aku katakan, kalau ada yang ingin memasuki Lowong Sasar lagi, mereka harus melangkahi mayatku. Aku mulai mengerti inilah yang dimaksud oleh Pale. Ki Dudui sempat mengatakan bahwa Lowong Sasar dijaga dengan ketat. Aku sudah menduga bahwa itu adalah Budi, tapi aku tidak menyangka bahwa sekarang ia sekeras kepala ini. Baiklah kalau itu maumu. Sekali lagi aku melesat masuk ke dalam hutan. Budi dengan sigap kembali mencoba menahanku. Kali ini aku tidak melunak. Aku menghindari serangannya dan membalas dengan tendangan tepat di pinggangnya untuk membuatnya menjauh. Sialnya ia dengan mantap menahan kuda-kudanya dan kembali menyerangku. Sebuah pukulan mendarat di wajahku. Aku tidak diam begitu saja dan membalas serangan di titik yang sama. Pertarungan sengit pun terjadi di antara kami berdua. Budi, di dalam mungkin ada sesuatu yang tidak kalah mengerikan dari Gandara Barua. Jangan keras kepala. Aku masih berusaha menghindari serangan-serangan Budi yang begitu tajam. Aku sudah melihat sendiri ke dalam. Tidak ada apapun. Kalian hanya terpancing untuk membuka kembali segel Lowong Sasar. Sekali lagi aku terpental. Aku tahu dengan jelas dengan apa yang aku katakan. Sebelum kesini aku sempat menggunakan ilmu Raga Sukma untuk mencari tahu mengenai apa yang terjadi di Lowong Sasar. Buka matamu, Bud. Ada banyak nyawa yang dipertaruhkan. Kali ini pukulanku yang membuat Budi terpental. Budi hanya menghapus sisa darah dari bibirnya dan kembali menyerangku. Kau yang buka matamu.
Saat segel lubang sasar terbuka, justru banyak nyawa yang akan dipertaruhkan. Adu pukul terjadi di antara kami. Entah sudah berapa memar yang terlihat di wajahku dan Budi. Sayangnya dalam adu serangan fisik, ilmu bela diriku masih belum mampu mengimbangi manusia yang mampu bertahan hidup di hutan ini. Pergi! Budi menghantamkan pukulannya sekuat tenaga hingga aku terkapar. Aku berusaha untuk berdiri, namun serangan barusan sepertinya berdampak terhadap organ dalamku. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Maafkan aku, Bud. Aku memanggil dari sukmaku, keris raga sukma yang saat ini ku genggam di tangan. Aku terpaksa harus melumpuhkannya agar bisa masuk ke dalam hutan itu. Budi jelas menyadari bahaya dan menyadari apa yang akan kulakukan. Ia pun mengambil belati yang ia lempar dan sudah bertekad untuk menghentikanku. Sepertinya pertumbahan darah kali ini tidak akan terelakkan. Keris raga sukmaku siap beradu dengan belati Budi. Namun saat itu aku mendengar suara langkah yang tergesa-gesa mendekat. Hentikan! Aku mendengar suara itu dan saat itu juga serangan kami berdua berhenti tepat saat kerisku dan belati Budi hampir menyentuh kulit kami masing-masing. Apa yang kalian lakukan? Budi melompat mundur seperti biasa. Ia menaruh hormat pada Gama dan menghargai keberadaannya. Aku perlu masuk ke lubang sasar. Akan ada bencana yang dimulai dari sana. Sudah kukatakan, Gama, takkan kubiarkan siapapun masuk ke hutan ini lagi. Aku menjelaskan pada Gama tentang apa yang terjadi saat perjalananku sebelumnya, tentang adanya makhluk-makhluk yang hendak mengadakan pagelaran terkutuk yang disebut dengan pagelaran Sewu Lelembut. Bahkan gendingnya sudah sempat terdengar dari leweng sasar. Gama sempat berpikir sejenak. Aku merasa sepertinya ia juga menyadari hal yang berkaitan. Namun ia menoleh ke arah Budi sejenak dan kembali menatapku. Aku ingin menghargai peran Budi sebagai penjaga hutan ini. Aku tetap tidak akan meminta Budi untuk mengizinkan aku masuk ke danan. Aku tidak menyangka walaupun mungkin Budi akan menurut jika Gama memaksa untuk mengizinkan aku memasuki hutan, ia tidak melakukan hal itu. Tapi bencana besar akan terjadi, Gama. Gama pun melangkah mendekat ke arah Budi. Aku mengikutinya berharap ia akan berbuat sesuatu. Kami tidak akan memintamu untuk mengizinkan kami masuk. Tapi setidaknya aku meminta tolong untuk pastikan apa yang Danan katakan. Apa itu adil? Itu cukup adil. Setelah itu kau yang memutuskan sendiri apa kami dibutuhkan di hutan ini. Baik, terima kasih. Budi pun meninggalkan kami dan masuk ke dalam hutan dengan informasi yang aku berikan. Seharusnya ia bisa menemukan petunjuk mengenai pagelaran Sewu Lelembut itu. Walaupun ada banyak sisi tersembunyi dari hutan ini, setidaknya ia bisa menyadari sumber dari gending leweng sasar itu. Aku tidak menyangka kedatanganku ke tanah Pasundan ini dimulai dengan pertengkaranku dengan Budi. Kami sama-sama punya alasan yang kuat, tapi aku tidak menyangka harus beradu pukul dengan Budi. Lah, Mas Danan, itu kenapa matanya lebam? Gak apa-apa, Dirga. Insiden kecil. Diobatin dulu aja. Aku tahu pukulan Budi gak mungkin setengah-setengah. Dirga berinisiatif mengambilkan obat luka sementara Abah datang menghampiri kami. Ada-ada anak muda, jangan dimasukin hati lo, Nan. Abah percaya niat Budi juga pasti baik. Iya, Bah. Aku mengerti kok. Benar ucapan Abah, pertengkaran sesama teman memang hal biasa. Dulu aku dan Cahyo bahkan pernah pukul-pukulan sampai guling-gulingan di tanah. Tapi setelah itu kita main bareng lagi. Gimana, sudah dapat petunjuk? Budi melarang kami memasuki leweng sasar, Bah. Sebagai gantinya sekarang dia sendiri yang masuk ke leweng sasar untuk menyelidiki kecurigaan kami. Ya, itu cukup adil. Kebetulan ada Gama di sini. Apa sebaiknya tidak sekalian kalian temui Ki Dudui? Seharusnya beliau juga punya petunjuk. Aku menoleh ke Gama meminta persetujuannya. Benar, Nan.
Sebaiknya kita temui Ki Dudui saja. Kebetulan kami juga sempat mendengar sesuatu yang berurusan dengan pagelaran itu. Kalian juga? Belum banyak yang kami ketahui, makanya kalau berunding bersama mungkin kita bisa menemukan benang merahnya. Aku setuju dengan ucapan Gama. Daripada kami saling menduga dan saling bertanya, lebih baik kami berkumpul dan saling membagi informasi yang diketahui mengenai pagelaran Sewu Lelembut ini. Sepanjang perjalanan di bis untuk menemui Ki Dudui, Gama menceritakan sesuatu yang membuatku bergidik ngeri. Baru-baru ini ia membantu menangani seseorang yang terkena kutukan. Ia adalah korban dari sebuah pementasan misterius dari kelompok pementasan yang bernama Rombongan Renggana Keharuman. Gama curiga di setiap pementasan rombongan itu selalu ada korban jiwa dan mereka selalu meninggal dengan cara yang tragis. Gam, itu jangan anggap remeh masalah itu. Mendengar cerita Gama, seketika aku teringat rombongan ludruk topeng ireng yang menumbalkan seluruh warga desa Cahyo. Iya, Nan. Ini baru aku cari tahu. Tak kusangka akan berhubungan dengan masalahmu. Aku punya seorang teman yang seluruh warga desanya dihabisi oleh satu rombongan pementasan. Saat itu ia masih kecil dan hanya dialah yang tersisa. Cahyo. Aku mengangguk. Sejak bertemu Gama dan Budi, aku merasa ada kecocokan di antara Cahyo dan Budi. Mungkin karena mereka sama-sama bertahan hidup sebatang kara. Kenapa, Gam? Tidak. Aku benar-benar tidak kebayang saja akan berurusan dengan makhluk-makhluk mengerikan seperti Raden Sengkuni, Gendara Baruwa, dan sejenisnya. Kupikir mengatasi setan-setan kampung saja sudah cukup. Benar ucapan Gama, aku juga sempat berada dalam titik itu. Seseorang yang hanya dimintai tolong untuk mengusir setan dari tubuh warga desa yang ketempelan, tiba-tiba harus berurusan dengan setan dari zaman kerajaan. Ya, karoma yang dipercayakan pada kita pasti punya tujuan, Gam. Dan kita dipercayakan sebuah masalah itu. Artinya kita adalah orang yang tepat untuk menyelesaikannya. Aku menoleh ke arah Arsa. Mungkin saja ia akan mengalami fase seperti ini juga. Ia yang bercita-cita meneruskan mimpi ayahnya sebagai dalang justru harus berurusan dengan hal seperti ini. Ada beberapa kesamaan di antara aku dan Gama yang membuat perbincangan kami tidak pernah kehabisan topik. Tidak hanya soal dedemit, kadang kami juga membahas tentang Ki Dudui dan Pale. Kami juga membahas tentang hutan-hutan yang mulai tergerus. Hal ini membuatku berpikir mungkin anggapan orang mengenai hutan angker harus dipertahankan untuk menjaga kelestariannya. Setelah menyambung dengan angkutan umum dan berjalan beberapa kilometer, kami pun sampai di tempat kediaman Ki Dudui seperti biasa. Tanpa memberitahu kedatangan kami, Ki Dudui sudah tahu bahwa kami akan datang. Kudapan 3 gelas cangkir dan teko teh hangat yang masih hangat sudah tersedia sebelum kami datang. Hebat ya, Ki Dudui bisa tahu kedatangan kita. Pale aja nggak bisa kayak gini. Biasa, Ki Dudui punya pusaka demi bisa melakukan itu semua. Namanya apa, Gam? Pusaka itu namanya telepon. Wajah Arsa menjadi kecut mendengar jawaban itu. Sudah, duduk dulu istirahat. Kalian pasti capek kan? Iya, Ki. Aku memberi salam dan mengambil posisi duduk di kursi sederhana yang sudah disediakan. Kami tidak langsung masuk ke inti pembicaraan. Aku mulai dengan mengenalkan Arsa, menceritakan tragedi antara aku dan Budi tadi pagi, keberadaan Cahyo hingga perbincanganku dan Gama sepanjang perjalanan. Ki Dudui adalah pendengar yang baik. Entah mengapa aku merasa sangat nyaman bercerita di depannya. Kamu sudah cerita tentang Nyi Gadis, Gam? Sedikit banyak sudah, Kek. Ki Dudui mengangguk. Sepertinya keberadaan rombongan Renggana Keharuman membuat mereka cukup khawatir. Kami juga berurusan dengan hal yang serupa, Ki. Ada kakek penari bertopeng yang meneror sebuah desa. Mereka mengincar 2 anak muda yang melarikan diri dari desanya. Ada sosok yang bangkit dari desa kedua anak muda itu dan menjadikan kampung halaman mereka sebagai sarang tumbal.
Penari pria, Nyi Gadis pagelaran sewu lelembut. Pale juga sempat ngobrol sama Ki Duduinan. Kita sepakat untuk bertukar informasi setiap kejadian-kejadian aneh terjadi di waktu dekat ini. Benar, jangan sampai ada sedikit pun informasi yang terlewatkan. Sepertinya awal tujuan perjalanan kalian bukan karena berita buruk ini. Iya Ki, Mas Danan bantuin saya buat nyari tahu tentang pusaka wayang ayah saya. Ki Dudi berdiri dari tempat duduknya. Ia memandang ke arah jendela seolah sedang berusaha mengingat sesuatu. Aku ingat sebuah cerita dari perjalanan Kilang Samana. Mendengar perkataan itu, wajah Gama terlihat begitu semangat. Udah pernah cerita ke Gama belum, Kek? Belum. Keberadaan dalang muda seperti Arsa mengingatkan aku akan cerita ini. Ki Dudi bercerita tentang perjalanan Kilang Samana yang sampai di sebuah desa terpencil. Sebuah desa yang kehidupannya dipenuhi dengan dosa yang tidak mereka sadari. Kepercayaan yang mereka anut membuat mereka harus melakukan ritual sebagai pemujaan pada sosok berhala yang mengaku sebagai dewa. Ritual pemujaan dewa palsu itu membuat warga mengorbankan manusia sebagai persembahan. Melakukan ritual hubungan badan secara bebas hingga menikmati rasa mabuk sebagai rasa syukur atas kenikmatan yang ada di dunia ini. Kilang Samana sempat kesulitan saat menyebarkan ajarannya. Warga desa benar-benar polos sehingga dosa menjadi abu-abu di sana. Sampai akhirnya Kilang Samana sadar bahwa ada beberapa orang yang sudah lebih dulu berada di sana dengan misi serupa. Pada malam-malam tertentu selalu ada pementasan wayang yang disukai oleh warga. Awalnya Kilang Samana menganggap pementasan itu sebagai tontonan biasa, namun saat sampai di tengah acara, ia mulai terpukau. Cerita di pementasan itu adalah cara sang dalang mengenalkan mengenai adab, budaya, etika, dan moral pada warga desa. Lepas dari itu, Kilang Samana juga sadar bahwa wayang yang dimainkan oleh dalang itu bukanlah wayang biasa. Pantas saja setan-setan yang sesat yang berada di desa itu tidak berani mengganggu pementasan ini. Kilang Samana dan dalang itu pun berteman dekat selama di desa. Butuh waktu yang cukup lama. Namun kebersamaan mereka berdua untuk menyuarakan kebajikan pun membuahkan hasil. Warga desa mulai meninggalkan kepercayaan lamanya dan mulai hidup dengan benar. Wajah Gama terlihat begitu menikmati cerita tentang leluhurnya itu, sementara aku dan Arsa merasakan sesuatu yang mengganjal. Mas Danan, jangan-jangan itu desanya Murti dan Marni. Benar, seperti ada benang merah dalam kisah mereka. Ki Dudi pun meninggalkan tempatnya dan masuk ke dalam rumah. Dalam beberapa saat ia kembali dengan membawa sebuah benda yang sudah sangat lusuh. Apa itu, Kek? Ki Dudi membawa sebuah belangkon yang sepertinya sudah sangat berumur. Terlihat dari modelnya yang sangat kuno dan sudah berdebu. Salah satu peninggalan Kilang Samana. Kakek sempat berniat membuang belangkon ini karena seingat kakek, Kilang Samana tidak pernah mengenakan belangkon. Biar aku tebak. Apa belangkon ini adalah kenang-kenangan dari dalang yang sempat bertemu dengan Kilang Samana? Mungkin saja. Sepertinya benda ini lebih cocok disimpan oleh Arsa. Yang benar, Ki. Mungkin di tangan yang tepat sekalipun, belangkon lusuh akan jauh berguna. Aku dan Gama tersenyum melihat penyerahan belangkon antara Ki Dudi dan Arsa saat itu. Jauh dari dalam hati kami menduga apakah mungkin sosok yang bertemu dengan Kilang Samana itu adalah leluhur Arsa. Sementara Arsa mencari cermin untuk mencoba belangkon itu, aku ingin menyampaikan sesuatu pada Ki Dudi dan Gama. Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan terkait alasan saya memaksa untuk masuk ke Leweng Sasar. Katakan saja, Nan. Kita butuh semua informasi sekecil apapun. Aku sudah memasuki Leweng Sasar dengan Meraga Sukma.
Seperti yang aku katakan, ada keberadaan gaib yang mulai terbentuk di sana. Namun ada dua hal yang membuat aku khawatir di sana dan harus aku pastikan sendiri. Aku mencoba mengingat dengan jelas kedua benda yang membuatku cemas hingga terpental kembali ke tubuhku. Sebuah selendang, kalian harus berhati-hati dengan selendang itu. Ada kekuatan yang tidak dapat aku gambarkan dari benda itu. Wajah Gama seolah mengingat sesuatu yang berhubungan dengan selendang itu. Nyi Gadis, bisa jadi benda itu berhubungan dengan rombongannya. Satu lagi apa? Aku mencoba menggambarkan, namun aku sendiri tidak melihatnya dengan jelas. Cahaya merah, Gam. Ada cahaya merah aneh. Di sekitarnya ada kekuatan yang mengintimidasi hingga sukmaku terpental dan kembali ke tubuh. Wajah Gama dan Ki Dudui terlihat sedang mengira-ngira hal apa yang kumaksud tadi. Namun kami tahu, kami tidak akan tahu apa itu tanpa masuk ke lawang sasar. Ya sudah, yang kita bisa hanya menunggu Budi kembali. Jika benar ada dua benda mengkhawatirkan itu, ia pasti menyadarinya. Hampir seharian kami menghabiskan waktu di rumah Ki Dudui. Sebelum gelap kami pun berpamitan untuk pulang duluan ke rumah Abah. Sementara Gama masih memiliki urusan lain dengan kakeknya itu. Kami pamit dulu ya Ki. Gam, maaf aku tidak bisa mengantarkan kalian. Jika pertanda dari Budi sudah muncul, akan segera aku kabari. Kami pun berpamitan dan meninggalkan rumah sederhana yang ditinggali oleh sosok bijak yang menjadi salah satu panutanku itu. Walau sudah berusaha untuk pulang sebelum gelap, tetap saja kami sampai di terminal setelah azan maghrib berkumandang. Aku dan Arsa menyempatkan menunaikan kewajibanku sejenak sebelum melanjutkan perjalanan kami. Kayaknya belangkon itu istimewa banget, Sah. Iya mas, mungkin ini hanya belangkon biasa dan terkesan kuno. Tapi saat mengetahui mengenai cerita orang-orang hebat di balik benda ini, aku jadi semangat. Hanya beberapa saat kami memanfaatkan waktu untuk meluruskan kaki kami dan segera melanjutkan perjalanan. Suasana terminal sudah cukup sepi. Angkutan umum yang hendak kami naiki belum terlihat kemunculannya. Tumben lama ya mas? Iya Sah. Apa udah kloter terakhir ya? Sebenarnya dari terminal menuju desa Abah tidak terlalu jauh, paling sekitar setengah jam berjalan kaki. Saat itu aku dan Arsa sepakat untuk tidak menunggu lagi angkutan umum dan memilih untuk berjalan kaki karena terminal pun sudah semakin sepi. Banyaknya perbincangan dengan Arsa membuat perjalanan kami tidak begitu terasa. Kami melintasi desa kecil yang cukup ramai dan melalui jalur hutan yang tidak begitu panjang. Di tengah jalur yang cukup sepi, tiba-tiba Arsa terhenti. Mas, dengar suara nggak? Aku pun ikut berhenti sejenak dan menajamkan telingaku. Benar ucapan Arsa. Ada suara pria yang juga ikut menembang sesuai dengan irama gendang itu. Ada acara? Aku melihat ke sekitar hutan-hutan kecil yang kami lewati dan memang ada beberapa desa di sekitar Tebung. Mungkin saja. Kami melanjutkan perjalanan lagi hingga tiba di desa Abah dan Dirga yang ditandai dengan sebuah jembatan yang membelah sungai. Desa Dirga tidak sesepi terminal dan sekitarnya tadi, namun biasanya menjelang pukul 9 malam semua warga sudah menutup pintu-pintu rumahnya. Kirain nginep mas. Enggak Dirga, masih banyak yang perlu diurusin. Padahal ngobrol sama Ki Dudui seru ya. Ya enggak Sah? Benar, kalau ada waktu kita harus ke sana lagi. Kami pun masuk ke dalam rumah dan bersiap untuk bersih-bersih. Tapi saat itu Dirga masih berdiri di depan pintu, menatap ke beberapa arah di luar. Kenapa Dirga? Gak apa-apa mas, masuk aja dulu. Sisa malam itu kami habiskan dengan menceritakan pertemuan kami dengan Ki Dudui yang menceritakan berbagai hal. Sayur opor masakan emak menemani perbincangan kami malam itu yang seketika membuat kami melupakan rasa cemas yang kami rasakan sejak kemarin. Ya sudah, malam ini kalian benar-benar istirahat dulu saja. Kalau dalam kondisi terbaik seharusnya bisa berpikir dengan lebih jernih. Iya bah.
Niatnya juga begitu. Kali ini coba kami percayakan sama Budi dulu tentang Lawang Sasar. Arsa terlihat cukup lelah. Suara Abah yang menyanyikan tembang Sunda di teras seolah menjadi lagu pengantar tidur untuknya. Sepertinya tak lama lagi aku pun akan menyusul Arsa menuju lelap. Cerik balasku nalangsa, abdi nalangsa nguping hujan tengah wengi, di imah keeng sorangan. Suara gendang dan tembang terdengar sayup-sayup di tidur malam kami. Suara itu terdengar mendekat masuk ke dalam desa. Aku membuka mata dan mendapati malam telah jauh melewati puncaknya. Ada perasaan tidak nyaman saat aku mendengarkan suara itu. Dirga. Aku melihat Dirga berdiri di depan teras dengan wajah penuh waspada. Melihat hal itu aku pun menyusulnya. Mas Danan kebangun? Iya. Kamu dengar suara itu juga? Dirga mengangguk, sepertinya ia sudah lebih dulu menyadari hal itu daripada aku. Aku bisa mengambil kesimpulan bahwa penyanyi dan suara gendang keliling itu bukanlah hal yang lumrah di desa Dirga. Suara itu menghilang, namun perasaanku benar-benar tidak nyaman. Tong nyoba ngaganggu orang. Tiba-tiba ada suara yang berbisik di telinga kami lalu menghilang. Aku pun bergegas keluar meninggalkan rumah Abah mengikuti kemana suara itu pergi. Keluar kau! Tunjukkan wujud kalian! Di ujung-ujung jalan mulai terlihat dua orang yang berjalan sambil terseok-seok. Mereka menggendong gendang yang cukup besar di depan tubuh mereka. Kang Hasan? Kang Manggar? Kamu kenal mereka, Dirga? Kenal, Mas. Mereka warga sini. Tapi kondisi mereka benar-benar aneh. Kedua orang itu mulai memainkan gendang yang dikalungkan di leher mereka. Mereka memaksakan diri mereka menari dan menyanyikan tembang seperti yang kudengar tadi. Hentikan mereka, Dirga. Mereka kesurupan. Aku menghampiri Kang Hasan, sosok pria berambut panjang dengan janggut yang panjang. Sedangkan Dirga menghampiri Kang Manggar, pedagang pasar di desa Dirga. Kang Hasan, hentikan. Aku mencoba mendekat untuk membacakan doa-doa yang seharusnya bisa mengusir setan-setan dalam tubuh Kang Hasan. Namun sebelum itu terjadi, aku baru menyadari bahwa permainan itu memiliki tujuan. Mereka mengundang sesuatu. Jangan coba-coba mengganggu pementasan kami. Nyawa mereka yang akan menjadi taruhannya. Mereka tidak hanya menggertak, suara permainan mereka mengundang setan berkepala botak pelontos bertelinga panjang. Tidak hanya satu, mereka bersembunyi di balik rumah-rumah seolah siap mencelakai pemilik rumah tersebut. Sial, aku tidak boleh sembarangan bertindak. Siapa kalian? Apa mau kalian? Kami akan mengadakan pagelaran terbesar alam gaib. Tidak ada satupun yang diizinkan mengganggu kami. Panen mayat. Sudah kuduga mereka bagian dari pagelaran Sewu Lelembut, tapi aku tak menduga bahwa mereka sudah mengetahui niat kami. Tidak ingin berdiam begitu saja, aku pun memanggil keris Raga Sukma ke tanganku. Jangan macam-macam, kami bisa membunuh warga desa ini kapanpun kami mau. Sekali lagi mereka memainkan gendang mereka dan menari mengelilingi aku dan Dirga seolah meledek kami. Benar, kalian hanya bisa diam dan menyaksikan kematian. Satu persatu akan menjadi santapan. Satu persatu akan menjadi tumbal. Dan kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa. Setan-setan yang terpanggil dengan irama mereka pun tertawa terkekeh dari berbagai penjuru desa. Seandainya tidak ada mereka, mungkin aku bisa dengan mudah memulihkan Kang Hasan dan Kang Manggar. Jangan seperti pengecut. Hadapi aku kalau berani. Kalian pikir kami siapa? Pendekar? Kami ini setan. Setan. Aku berpikir semua yang mereka lakukan akan berhenti bila kami tidak berbuat apapun. Setidaknya mereka pasti berhenti saat matahari terbit nanti.
Sayangnya, pikiranku salah. Dirga tiba-tiba memuntahkan darah. Tiba-tiba jantungku seperti diremas. Hal yang terjadi pada Dirga terjadi padaku juga. Mas Danan, kita masuk dalam perangkap mereka. Setiap pukulan gendang itu berdampak pada kita. Benar ucapan Dirga, rupanya tarian tadi merupakan ritual untuk melancarkan kutukan ini pada kami. Sial, aku harus berpikir. Aku menoleh ke arah rumah Abah dan berharap Arsa terbangun atau setidaknya Abah bisa memikirkan pertolongan, tapi sepertinya permainan musik mereka juga memiliki kekuatan sirap. Kita tidak bisa seperti ini terus, Dirga. Aku kembali menggenggam keris Raga Sukma dan hendak menyerang Kang Hasan. Jangan bodoh. Seseorang terlempar dari jendela salah satu rumah. Seorang perempuan berguling-guling di tanah. Ia kesakitan dengan sebagian tubuh yang berbintil. Ada sosok makhluk suruhan pemain gendang itu menempel padanya. Kalian berani macam-macam, seluruh desa akan bernasib serupa. Wah, sial sekali aku terjebak dalam situasi ini. Jangan berharap menunggu matahari terbit. Kalian akan mati tepat saat gending kami berakhir. Itu bukan ancaman kosong. Aku mulai merasakan sakit yang tidak tertahankan setiap mereka memainkan gendangnya. Aku menoleh ke arah Dirga. Saat ini yang ku bisa hanya membacakan amalan penyembuh untuk meringankan luka gaib yang aku dan Dirga alami. Bertahan, Mas Danan. Sebentar lagi. Saat ini mental Dirga sudah jauh lebih kuat. Ia bukan lagi anak-anak seperti dulu. Namun sayangnya, matahari terbit masih lama. Gending mereka akan berakhir tidak lama lagi. Aku sudah merasakan bahwa ada sesuatu yang meledak dari dalam tubuhku. Dirga mencoba mengatur nafasnya untuk lebih tenang. Mas Danan, serang sekarang. Aku tidak mengerti maksud Dirga, tapi sepertinya ia memiliki rencana. Bodoh. Saat kerisku mencoba melukai Kang Hasan, ia sudah bersiap memerintahkan setan-setan pengikutnya. Sekali lagi tubuh-tubuh terjatuh. Mereka akan mati karena kalian. Lihat benar-benar dengan matamu, setan bodoh. Setan itu menoleh dan sesuatu yang tidak kuduga terjadi. Setan-setan botak suruhan pemain gendang itu jatuh satu persatu, menumpuk di tanah. Ada kabut putih di sekitarnya bersama keris Dasa Sukma yang melayang. Bagus, Mas Jagat. Aku segera menyadari itu perbuatan siapa. Aku dan Dirga segera membacakan ayat-ayat suci di tangan kami. Dengan cepat kami menempelkan telapak tangan kami ke dahi Kang Hasan dan Kang Manggar. Kalian tidak punya hak menempati tubuh makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Pergi dari tubuh mereka. Kedua setan itu pun terlepas dari tubuh Kang Hasan dan Kang Manggar. Jagat dengan cepat berlari memberi pertolongan pada mereka berdua. Habisi mereka. Benar, kami tidak bisa membuang-buang waktu. Aku yakin mereka masih memiliki tipu muslihat yang lain yang bisa membahayakan kami. Sayangnya ternyata mereka bukan setan biasa. Tepat saat keluar dari tubuh Kang Hasan dan Kang Manggar, kedua setan itu menunjukkan wujud aslinya. Dari wujudnya mereka adalah setan yang sudah ada sejak zaman kerajaan. Rasakan ini. Aku menghujamkan keris Raga Sukmaku pada tubuh setan itu. Jangan remehkan kami. Kedua setan itu mengangkat gendangnya yang diselimuti bayangan hitam. Benda itu terlihat begitu menakutkan dan mereka hendak menghantamkannya pada kami. Tapi sebelum hal itu terjadi, keris Dasa Sukma sudah melayang dan menancap tepat di leher belakang setan-setan itu. Bagus, Dirga. Dalam sekejap, cahaya putih keris Raga Sukma menembus tubuh kedua setan itu hingga sebuah lubang menganga di tubuh yang terus mengalirkan kekuatan hitam itu. Gendang mereka terjatuh, mereka memegangi lubang yang terbentuk dari tubuh mereka. Ini tidak benar. Tubuh ini dibangkitkan untuk mengakhiri zaman manusia dengan sebuah perayaan. Tunggu, apa maksudnya ini? Setan itu tidak mati dengan seranganku.
Dirga pun mulai berhati-hati dengan kedua setan itu. Kita sudahi main-mainnya. Tugas kami hanya memeriahkan pagelaran Sewu Lelembut. Datanglah kalau kalian berani. Kalian akan menjadi tontonan menarik di sana. Setan itu tiba-tiba mulai menghilang perlahan bersama kekuatan hitam yang menyelimuti mereka. Mereka pergi. Aku mencoba memastikan dengan tenang keadaan di sekitar kami. Benar, hawa keberadaan kedua setan itu sudah tidak lagi terasa. Aku pun mulai membantu Jagat menolong Kang Hasan, Kang Manggar, dan korban setan tadi. Dirga buru-buru kembali ke rumah dan mendapati Abah dan yang lainnya ternyata benar-benar dalam keadaan tersirap sehingga tidak menyadari apa yang terjadi. Ancaman dari mereka sudah dimulai. Bila kami tidak segera membuat rencana untuk menghentikan pagelaran itu, semua akan celaka. Budi, semoga kamu menemukan petunjuk yang berharga di Lawang Sasar. Matahari sudah terbit cukup tinggi. Aku dan Gama sudah menanti cukup lama menunggu kemunculan Budi dari satu-satunya gerbang masuk Lawang Sasar. Apa kamu yakin Budi akan keluar dari sana pagi ini? Dia pasti akan muncul. Aku mengenalnya. Aku mengangguk dan lebih bersabar menunggu kemunculan sang penjaga Lawang Sasar itu. Waktu untuk menunggu itu aku gunakan untuk menceritakan tentang sepasang setan pemain gendang yang menyerang desa Abah. Gama cukup kaget mendengar ceritaku. Menurutnya setiap rombongan Rengganis Keharuman melakukan pentas, selalu muncul setan-setan pelontos berkuping panjang yang serupa dengan yang aku ceritakan. Ternyata setan itu tidak membual. Ada banyak makhluk dari berbagai tempat berkumpul demi pementasan itu. Di tengah penantian kami, tiba-tiba Gama berdiri meninggalkan posisi duduknya. Sepertinya ia menyadari kedatangan seseorang dari dalam hutan itu. Dia kembali. Benar saja, dari kedalaman hutan itu muncul seekor monyet kecil disusul seorang pria dengan wajah yang begitu cemas. Sepertinya ada sesuatu yang ia temukan. Kliwon. Aku menyambut salah satu sahabat Cahyo yang tidak kusangka akan kutemui pagi ini. Bagaimana? Kau menemukan sesuatu, Bud? Budi mengatur nafasnya sebentar sebelum menjawab. Dan benar, ada sebuah panggung dan berbagai bangunan seperti candi yang baru saja muncul di dalam hutan. Pagelaran Sewu Lelembut benar-benar akan diadakan di Lawang Sasar. Kalau begitu kita masuk sekarang. Kita selesaikan sebelum semua terlambat. Saat aku mulai melangkah, tiba-tiba sekali lagi Budi mendorong tubuhku. Kamu benar. Namun bukan berarti aku mengizinkan kalian untuk memasuki Lawang Sasar. Budi, ini bukan waktunya untuk keras kepala. Kau sudah tahu kebenarannya. Gama pun menggeleng. Sepertinya ia juga cukup jarang melihat Budi sekeras kepala ini. Aku yang bertanggung jawab terhadap hutan ini. Ia pun berpaling meninggalkan kami dan berjalan kembali menuju hutan. Sepertinya aku harus berbicara pada Gama untuk mencari cara memasuki hutan itu. Belum sempat Budi masuk ke dalam hutan, tiba-tiba seseorang muncul menghadangnya. Nggak boleh masuk, jangan ngawur. Mikir. Itu, aku mengenali pria itu. Kliwon pun bergegas berlari ke arahnya. Kalau tujuanmu untuk menjaga hutan ini, aku tidak keberatan. Tapi kalau tujuanmu hanya untuk mati di sana, lebih baik kupatahkan kakimu di sini, Mamang Gondrong. Cahaya tiba-tiba muncul di hadapan kami.